Ini sih. Apa sih yang gitu? Cemas banget kayaknya perasaan. Itu loh, Mas Saka sama Nonarin kok gak pulang-pulang, udah malam ini, udah gitu gak ngasih kabar lagi. Ya elah Nyong udah pada gede, biarin aja. Lagian kan mereka lagi keluar kali mungkin berdua. Itu kalau jadi orang jangan terlalu khawatir apa? Nyong, yang mesti you khawatirin itu kalau misalnya satu doang yang pulang. Ini kan dua-duanya belum. Udah gak usah terlalu khawatir. Oh iya ya, bener ya. Tumben kamu bener. Ay mah selalu bener, you aja gak sadar-sadar. Alah, tapi bener loh. Kali aja ya mereka itu belum pulang untuk memperbaiki hubungan mereka. Iya kan? Betul. Ada benernya juga kamu. Aku akan nungguin kamu sampai kamu pulang, Mas, dari apartemen kita. Saka? Dit, Hai. kamu makan dulu ya. Habis makan, kamu minum obat, kamu istirahat. Yuk. Saka. Makasih ya. Kamu udah mau temenin aku. Tapi kamu jangan pergi ya. Kamu di sini aja, jangan tinggalin aku. Tiba-tiba kamu datang saat kau Aku di sini nemenin kamu sampai kamu istirahat, sampai kamu tidur. Terus aku pulang. Udah pagi. Jadi Mas Saka nggak pulang semalaman.
Aku akan jadi wanita paling bahagia jika terbangun seperti ini setiap pagi sama kamu, Saka. Aku gak akan peduli dengan apapun lagi. Aku cuman mau kamu. Saka. Saka. Bangun, Saka. Saka, bangun, Saka. Aku langsung pulang ya. Oke, Dit. Kamu jangan lupa makan, minum obat habis itu. Oke? Makasih ya. Ya. Hati-hati loh. Oke, Dit. Sini Mas, sisanya taruh di sini aja. Oke. Makasih, hati-hati. Sebentar. Iya, di sini. Nota dan pembayarannya udah ya. Oh, iya, Nanti dikonfirm aja ke kantor ya. Oke, terima kasih ya, Kak. Sama-sama, makasih ya. Halo Ri, Wah. ini cateringnya Iya. udah datang ya. Coba ya. Tapi kok ini packagingnya kok kayak gini sih? Hah? Sederhana banget. Nggak wah, nggak mewah gitu loh. Isinya juga kayak gini sih. Coba ya. Kok rasanya gini sih? B aja. Cobain deh. Masa sih, Mah? Iya. Coba kamu tuh nggak ngeyel. Kamu bisa pakai cateringnya langganan mama tuh. Cobain deh. Apaan sih kayak gitu? Ini enak kok, Mah. Nggak mungkin lah, Mah. Riri tuh pilih yang abal-abal. Menunya ini menu terbaik loh. Ini yang punya juga temennya Riri. Aduh, nggak ngaruh. Makan nggak enak kayak gini dibilang enak. Hah, emangnya anak muda emang nggak tahu selera, nggak tahu rasa. Aduh, begini salah, begitu salah. Ih, amit-amit deh. Oh sayang, kamu kalau gede nanti, kalau udah lahir jangan bawel kayak Oma ya. Baik aja kayak Daddy Galvin ya. Ya, oke. Kak, Nonarin udah pulang sendiri, masakannya mana? Kok Nonarin pulang sendiri ya? Mana mukanya begitu lagi? Ada apa ya? Mas? Sayang. Kenapa tuh? Kayaknya ada yang nggak beres deh. Gak beres gimana? Itu kayaknya Masaka sama Nonarin lagi berantem deh. Yuk kita keluar aja yuk, sebentar yuk olahraga yuk. Tunggu, tumben ngajakin Ayah keluar. Annya ada apa? Itu kayaknya lagi berantem, ayo cepetan, ayo kita keluar. Justru jangan keluar. Ini waktunya kita nguping. Kamu mau sampai kapan kayak gini, Mas? Mau sampai kapan kamu nggak tegas kayak gini? Dita terus yang ada di omongan kamu, Mas. Please sayang, please. Apa? Aku tahu dia sakit. Oke, sakit. Gak perlu kamu ulang-ulang, gak perlu kamu sebut terus dia sakit, Mas. Kamu baik sama semua orang, kamu perhatian sama semua orang. Tapi kadang kamu gak bisa bedain mana baik, mana bodoh. Sayang, please kamu jangan kayak gini dong. Kamu yang jangan kayak gini, Mas. Ini istri kamu masih ada, Mas, di sini, Mas. Depan mata kamu. Tegas dong, Mas. Aku udah gak bisa percaya lagi, Mas, sama kamu, Mas. Sumpah. Terus gimana caranya aku bikin kamu percaya? Gimana cara aku bingung? Gitu terus jawaban kamu, Mas. Capek, aku dengernya capek. Aku udah bilang berapa kali tegas. Tegas, Mas. Dan kalau kamu udah gak cinta sama aku, bilang. Ayo bilang sekarang depan muka aku. Aku udah gak cinta sama kamu, Ariana. Gitu.
Ngomong aja. Oke. Oke. Aku akan pecat Dita, sayang. Kalau itu yang terbaik buat kita, itu yang bikin kamu percaya sama aku akan pecat dia biar kamu percaya sama aku. Tapi please kamu maafin aku ya. Aku nggak akan maafin kamu sebelum kamu buktiin omongan kamu, Mas. Halo? Jangan sampai gagal. Anda tahu kan? Saya bisa buat perhitungan dengan Anda. Udah, lo tenang aja. Ini gue lagi ngikutin kok. Santai. Jangan hanya bicara saja. Saya butuh bukti segera. Iya, lo tenang aja. Semuanya aman kok. Oke? Tenang, tenang. Udah, ntar gue telepon lagi. Oke, bentar. Turun! Tunggu, apa nih? Lu ngapain ngikutin mobil Ibu Anjani, ha? Ngapain lu ikut mobil Ibu Anjani? Kamu lagi. Dengar ya, siapapun yang sudah menyuruh kamu untuk mengusik hidup saya, sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil. Karena saya jauh lebih pintar daripada kalian semua. Satu hal lagi. Kali ini saya maafkan kamu. Tapi lain kali kamu bisa melihat apapun bisa saya lakukan di luar dugaan kamu. Pagi, Bu. Feeling gue nggak enak nih, pasti ada apa-apa. Cantik. Non Riri bisa aja. Loh kok kesini? Kalau ada urusan apa-apa telepon aja. Nanti biar Bibi atau Pedro yang kesana. Gak apa-apa, Bi. Sekalian Riri jalan-jalan terus mampir ke sini titip undangan buat Ariana sama Saka. Loh, Non Arinya udah pergi tuh dari pagi. Oh, telat
telat dong ya. Tapi nggak apa-apa deh, Bi. Riri titip undangan ini sama Bias aja, nanti dikasih ke Ariana. Nanti Riri coba telepon Ariana aja. Sekalian Bias sama Pedro juga datang. Oh ya ndak usah, ndak enak Bibi. Oh gini aja, nanti kalau Bibi udah selesai semua, Bibi sama Pedro bantu-bantu ke sana ya. Ih, ngapain sih harus bantuin? Makan-makan aja nanti di sana. Nggak usah repot-repot. Udahlah ndak apa-apa. Bibi seneng kok kalau bantu-bantuin Non Riri ya. Nanti Bibi ke sana ya. Ya udah, makasih banyak ya Bias. Tuh emang top, baik banget. Bisa aja Non Riri. Ya, nanti disampaikan ya. Ya. Ya udah, Riri pulang dulu ya, Bi. Bye Bibi. Salam buat Pedro. Iya, nanti disampaikan. Iya. Sampai nanti ya, Nang. Dah, Bi. Ya. Wah, 4 bulanan. Bu Arin, Ya, Sel. ini dokumen yang Ibu minta. Ya. Dan jadwal launching produk Foreman juga udah ditentukan ya, Bu. Bu Ariana kenapa? Lagi ada masalah ya, Bu? Ibu juga tadi tiba-tiba nggak datang meeting. Sebenarnya ada apa sih, Bu? Kalau Ibu mau cerita, Ibu bisa kok cerita sama Sisil. Saya mergokin Mas Saka nginep lagi di tempatnya Dita. Bener-bener tuh anak. Tahu gitu, Bu. Saya dobrak aja pintunya. Biar saya injek-injek tuh si Dita. Maaf ya, Bu. Sisil emosi banget, Bu. Sisil aja emosi, gimana Ibu ya? Sil, saya boleh sendiri dulu nggak? Ya udah. Sisil keluar ya. Kakak? Loh, Dit, Ya? kok kamu masuk kantor kan? Aku bilang kamu di rumah aja istirahat. Nggak apa-apa, Sak. Aku juga bingung di apartemen aku sendirian, nggak ada temennya. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Jangan bohong sama aku. Ada apa, Saka? Aku udah pikirin ini baik-baik, Dit. Aku mau merumahkan kamu aja. Oh, tapi kenapa? Kok kamu tiba-tiba banget? Ini demi kebaikan kamu. Nanti kalau kamu udah sembuh, kamu boleh masuk kerja lagi kok. Yang penting sekarang kamu fokus sama kesehatan kamu. Itu aja yang aku mau. Oke? Demi kebaikan kamu, Dit.
Lulu. Habis ngapain tadi? Nguping. Lo bilang ya sama Sisil, mulai sekarang lo udah gak bisa lagi mata-matain gue. Lo berhenti, Dit. Tadi kan udah dengar sendiri kan? Kan nanya lagi sama gue. Maafin gue ya, Dit, suka laporin lo ke Sisil. Gimana? Sepertinya sih tidak ada pergerakan yang mencurigakan. Dan dianya juga kayaknya juga nggak kemana-mana sih. Perut Anda kenapa? Oh ini cuma sakit perut aja kok. Ya sudah. Cari sekarang sampai ketemu. Oke. Aduh, astagfirullahaladzim. Bangun nggak? Nggak sopan banget. Udah beresin, Non. Aduh, akhirnya sembarangan banget ini loh. Nggak apa-apa, anggap aja rumah sendiri ya Pedro ya. Kebiasaan. Jangan. Cocok. Aduh, lega. Wah, enak juga ya ada mereka. Kerjaan jadi cepet beres. Dan jadi makin males deh menantu saya. Anu saya cuma bantu sedikit kok. Ya kan, Non? Oh, Non Riri yang banyak ngerjain macam-macam, gesit loh dia ya kan? Iya. Udah Debbie, jangan berlebihan muji menantu saya ini. Gak baik. Soalnya anak zaman sekarang kalau dipuji dikit langsung deh gede kepala. Iya, Bi. Riri lupa kan katanya mau telepon Ariana ya ngabarin. Ih, ngapain sih? Kamu pakai ngundang itu si Ariana tetangga sebelah? Hah, gak penting. Kenapa ya sensi banget? Untung ya yang jadi mantu itu Non Riri. Kalau aku, udah nggak tahu itu mau di apa. Benar. Lagi pula Mas Calvin nggak akan mau. Masa main? Udah. Maafin Mama ya, Bi. Mama emang kayak gitu tapi orangnya baik kok sebenarnya. Ya udah, Bibi sama Pedro pamit ya. Makasih ya cantik. Makasih ya ganteng. Apa sih? Udah. Nanti ini kalau ngomong sekat. Siwer dia. Ayo. Makasih ya. Pamit ya. Pinggir dah. Ayo, biasa ki lo. Aduh, iya. Mari Non. Iya. Pedro. Tungguin sekali aja deh. Ayo. Halo Mbak Riri. Hai Rin, sorry ya aku ganggu. Aku sampai kelupaan nelpon kamu ngabarin. Jadi nanti jam 4 sore kalau kamu nggak sibuk, kamu datangnya ke rumah. Aku adain acara 4 bulanan. Sekalian ajak Sisil deh. Oh hari ini ya Mbak? Tadi aku udah nganterin undangan ke rumah, cuman kayaknya keburu kamu udah berangkat ke kantor. Makanya aku telepon. Iya ya Mbak, nanti sore aku datang ya Mbak. Sama Sisil juga. Makasih ya. Sekalian kalau misalnya Saka nggak sibuk, ajak aja sekalian ya. Mas Saka itu katanya nanti sore kayaknya ada meeting deh Mbak. Aku nggak tahu bisa atau nggak. Nanti aku kabarin deh ya. Oh ya udah deh kalau kayak gitu. Pokoknya yang penting kamu harus datang sama Sisil juga ya. Thank you Rin. See you.
Maafin kita ya, Dit. Selama ini udah gak baik sama lo. Ya, Dit, maafin kita ya. Oke, makasih ya. Kalau gitu, aku duluan ya. Hati-hati jalannya ya, Dit. Pak. Oh my god, ini beneran. Kenapa, Sil? Ya ampun, Bu. Sisa jadi kaget 2 kali. Nih, Iya, kenapa? Kenapa sebenarnya ada apa? ini Bu. Kita dipecat sama Pak Saka. Beneran, Sil? Malahan ya, Bu. Mereka nganterin Dita sampai ke taksi. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Ya udah, Sil, kita ke tempatnya Mbak Riri yuk. 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 Let's go. Yuk, let's go. Alhamdulillah, akhirnya acaranya selesai juga. Alhamdulillah. Dicipin dong kuenya sama buahnya. Ayo, ayo, ayo. Kamu pesan catering di mana sih? Ini makanannya enak-enak banget loh. Kuenya juga enak banget. Ih, bisa aja deh, jangan lebay. Tapi emang enak ya? Enak banget. Jadi kebetulan ini catering punya teman aku. Dia nggak bisa datang hari ini sih. Nanti kapan-kapan aku suruh kumpul-kumpul deh. Nanti aku kasih infonya deh kalau misalnya kamu mau icip-icip menu yang lain. Beneran ya, aku tungguin loh. Soalnya ini enak banget. Syukur deh kalau kamu suka. Oh ya, Ri. Usia kandungan kamu kan udah 4 bulan ya. Kamu tuh harus bener ekstra hati-hati loh. Iya sih, kata orang-orang juga gitu. Iya, bener banget itu. Nanti malam kan pas gerhana bulan. Kamu harus sembunyi di kolong tempat tidur. Hah? Serius? Buat apa gitu-gitu? Biar baby kamu nanti nggak belang, sayang. Kamu kemana-mana juga harus bawa benda-benda tajam. Sama satu lagi, sapu lidi. Hah, serius? Dibawa kemana-mana gitu? Iya. Itu buat apa? Biar bayi kamu nggak diambil setan. Hah? Dia punya setan? Ih, ngeri ah. Masa sih harus kayak gitu? Iya, makanya hati-hati ya. Mbak Riri, Tante, Galvin. Hey, Sil, Rin. Bentar ya, aku nyapa teman aku dulu. Aku pikir kamu nggak datang. Datang kok. Thank you ya. Iya, maaf ya terlambat ya. Soalnya kita habis dari kantor banget langsung ke sini. Nggak apa-apa, yang penting kan udah datang di sini. Mbak Riri selamat ya. Semoga deh bayinya sehat terus. Makasih ya. Thank you. Makasih ya udah datang. Sama-sama. Loh, Hey. Saka? Kok kamu di sini? Duduk. Kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Kenapa sih? Aku mau ngecek kondisi kamu aja sih. Aku nggak mau kamu mikir macem-macem karena aku udah merumahkan kamu, Dit. Kamu paham maksud aku kan? Aku nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah khawatir, aku ngerti. Bagus. Dit, kamu ingat janji aku kan? Aku pasti selalu nemenin kamu selama pengobatan kamu, Dit. Dan kamu nggak usah mikirin masalah uang ya, Dit. Aku ada kok. Makasih ya, Saka. Kamu selalu ada di saat aku jatuh. Padahal tadi kamu bisa aja lo nggak perlu kesini. Kamu bisa telepon aku kan? Iya sih. Ariana gimana?
Ariana itu lagi ada acara di rumahnya Riri sama Calvin. Jadi aku mampir ke sini. Mbak Riri, Mas Galvin, sekali lagi selamat ya. Kita semua permisi, mari. Iya, terima kasih banyak ya. Makasih banyak, makasih banyak. Mari. Vin, Rik, Mama juga pulang ya? Iya, Ma. Suami kamu mana? Kayaknya gak pernah kelihatan deh. Masakannya lagi meeting tadi, Tante. Oh, masih meeting. Padahal tetanggaan loh. Harusnya kan dia nemenin istrinya datang ke sini. Apalagi dia juga kan temenannya Galvin, ya kan? Mama. Yaudah, mau pulang ya? Mari. Iya, mari Tante. Hati-hati. Mas, aku anterin Mama dulu ya. Rin, aku anterin Mamaku dulu ya. Iya aja. Iya, Mbak. Ibu, Sisil pamit dulu ya. Ya, makasih ya Sil, udah temenin. Pak, pamit duluan ya. Iya, terima kasih ya udah datang. Rin, maaf ya tadi perkataan Mama, sorry ya. Iya, nggak apa-apa, Vin. Santai aja. Oh ya, kamu sama Saka baik-baik aja kan? Enggak, kenapa emangnya, Vin? Soalnya muka kamu nggak ceria kayak biasanya, kayak ada masalah gitu. Nggak ada apa-apa. Aku baik-baik aja. Kamu tahu kan kalau kamu boleh cerita apa aja ke aku kalau kamu ada masalah. I know. Thanks, Vin. Oke Dit, kalau gitu aku pulang ya. Nggak bisa lama-lama juga. Makasih ya Saka. Kamu udah care sama aku, kamu udah selalu ada buat aku. Pasti Dit, pasti. Aku pulang ya. Oh iya Saka. Kamu udah tanya sama Ariana? Udah bilang sama Ariana soal rencana kamu nikahin aku? Belum Dit. Tapi kamu tenang aja. Aku pasti cari cara aku buat ngomong sama Ariana. Ya? Oke. Kamu baik-baik ya? Hati-hati ya. Loh, itu kan Pak Saka. Ngapain dia kesini? Jangan-jangan dia habis dari apartemen Dita lagi. Yun, Ya. thanks ya buat hari ini. Iya dong. Gimana masalah lo sama Arin udah selesai? Ya, gitu lah Yun.
Gue masih nggak ngerti aja sama sikap dia sekarang. Lo tau gak sih? Harusnya pagi ini gue meeting sama dia. Tapi diwakilin sama Sisil dan gue nggak tahu alasannya apa. Dia nggak ngomong sama sekali sama gue. Ya lo yang sabar ya Sel. Gue tuh tadinya juga mau ngasih surprise ke Ariana, gue mau bawain makanan buat dia. Dia kelihatannya lagi down banget. Emangnya kenapa? Maksud gue lo tahu alasannya kenapa dia down? Gue tuh sempat lihat dia itu nangis, tapi dia bilang nggak apa-apa. Ya lo tahu sendiri ya, sahabat lo satu itu kan maunya kelihatan kuat di depan kita. Kayaknya dia lagi down banget sih, Sel. Saka? Dia pasti nggak kuat deh lama-lama ninggalin aku. Dita. Gue udah nggak tahu ya harus berkata apa lagi sama lo. Gue udah gemes banget sama lo. Gue tahu nih ya, lo tuh lagi sakit makanya gue masih menahan diri gue. Gue tahu Pak Saka tuh orang baik, pasti dia nggak tega ninggalin lo sendirian. Tapi lo jangan manfaatin kebaikan Pak Saka dong. Jahat banget tau nggak? Kamu tuh apaan sih? Tenang aja, tenang. Nyerocos mulu lo. Tenang lo. Gak bisa gue tenang sama lo. Ingat ya Dita, gue gak akan biarin lo deketin Pak Saka terus. Jadi lo hati-hati ya. Hati-hati. Apaan sih tuh cewek? Jelas banget. Ya nanti diatur aja. Ya, diaturnya bagusnya gimana ya? Masalah pengirim. Sayang sini. Oh oke, sebentar. Ya nanti telepon lagi ya. Katanya hari ini itu bakal ada gerhana bulan. Coba kamu keluar cek deh sekarang ya. Sayang, kenapa mesti cek-cek gerhana bulan sih? Ya katanya itu kalau misalnya ada gerhana bulan, ibu hamil itu harus sembunyi gitu di kolong biar babynya nggak belang. Ya, kamu cek sekarang ya. Sayang, dengar. Kamu percaya hal kayak gitu? Hah? Iya, enggak sih mas. Cuman kan demi kebaikan. Masa kamu mau baby kita belang? Yuk, cek yuk. Ayo, cek. Ini beneran malam ini gerhana loh. Iya. Bener kan? Udah dilihat loh tadi. Tuh kan mas, bener lagi gerhana bulan. Terus gimana nih Bi? Biasanya sih harusnya sih masuk itu kolong ya Petro ya. Harus cari kolong. Maaf loh mas ganteng, gini aja deh. Tolong cari kolong. Tempat tidur aja non. Tempat tidur ya. Ya. Iya bener. Mas Galvin ke tempat tidur deh. Cek kali ya. Aku cek kamar nih. Iya. Tolong ya mas ganteng ya. Ini penting banget soalnya. Ya. Yuk mas ganteng. Iya sayang. Aduh ini jangan kelamaan ini loh non Riri. Ini loh. Riri baru ingat, Bi. Tempat tidur Riri tuh gak ada kolongnya. Gimana ya? Lah, gimana sih? Lah, kan begitu. Tenang. Hah? Sini, ayo non. Gak cukup, Pedro. Gak bisa. Ayo buktiin. Gak bisa. Pedro. Tuh. Iya, itu kan kamu. Keluar. Pedro, ini loh. Cepet. Ini. Oh iya, ini gede. Ayo. Beneran Iza. Ayo. Ayo, ini bahaya ini. Ayo, ini beneran. Ayo, pelan-pelan. Ke sebelah hitam, sebelah putih. Ayo. Pelan-pelan. Aduh, iya. Yo. Hati-hati. Gini. Iya, biar anaknya nggak belang kayak martabak. Masa mau? Setengah coklat, setengah keju. Oh, jangan bercanda, Pedro.
Aku udah pecat Dita ya sayang. Ya bagus lah. Aku rela ngelakuin apapun asal kamu percaya lagi sama aku. Maafin aku sayang. Semua ini karena aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku juga nggak mau nyakitin kamu terus. Aku tuh kepikiran kata-kata kamu tadi di kantor. Saka, kamu gak usah pusingin itu. Kamu dengerin aku ya. Aku mau nikahin kamu. Kamu anak baik. Kamu yang sabar ya. Sabar. Akhirnya Saka mulai membuka hatinya untuk aku, Bu. Semuanya terasa membahagiakan di titik ini. Walaupun aku harus melewati jalan ini, tapi ini semua cukup untukku, Bu. Bi gimana? Bentar, belum. Nggak ada. Ri? Sayang, aku di bawah sini. Di bawah? Sayang, kamu ngapain di bawah meja? Iya katanya Pedro kayak gini, ya udah ke bawah kolong deh. Bi, ini kenapa? Kenapa mau sedang di bawah meja begini? Oh, udah pokoknya gini aja ya Mas Ganteng. Mas Ganteng tenang aja ya, ikutin semuanya ya biar aman ya, tenang aja. Loh kalau belang-belang nanti bahaya ya kan, Dro kan? Ya kan? Betul Mas, biar kata zaman udah maju ya, ini tradisi. Diikutin aja lah. Bener, bahaya ini. Iya, gimana? Udah belum? Tunggu belum. Lah itu bulannya masih gelap kayak gitu. Oh kalau keluar tuh malah bahaya. Gimana? Iya, ini sampai Loh, kapan? itunya mana? Bawangnya tak aku tadi buat itu loh. Ya sama penitinya. Oh, ini nih. Ya, kasih. Ini Nun, juga. Pegang. Apa ini? Itu dipakai kan ada penitinya. Itu dipakai, disematkan kayak gitu sudah. Bisa? Udah jangan dilepas sampai nanti, sampai buka lagi ininya sampai terang ya, sabar ya. Lawang itu ya kata di Jawa tuh kalau gupolonya lagi makan bulan tuh macep gitu. Oh itu bahaya tuh, langsung belang ke sebelah sini. Tanya Pedro, ya kan? Iya. Oh. Ini udah selesai belum? Bibi, tapi Riri perutnya udah gak kuat. Belum, Non. Aduh Jeng, maaf ya ketemunya pagi-pagi kayak gini. Pasti Jeng itu kan sibuk, ya kan? Gak apa-apa Jeng, santai aja. Oh ya Jeng. Apa ini Jeng? Ini tuh cincin buat Jeng Wiryo. Ya sebagai tanda persahabatan kita.
Aduh Jeng, repot-repot aja. Enggak dong. Ya udah, saya terima ya. Terima kasih banyak. Semoga suka ya. Iya, pasti dong suka. Sekarang untuk gantinya, Jeng boleh pilih makanan apa saja, saya yang bayar semua. Ngasih ya. Ya, Pilih ya. saya coba ya Jeng cincinnya. Ya dong. Bagus. Sekarang Niken sudah masuk ke dalam perangkap yang sudah aku siapkan. Cokit. Gimana? Kamu sudah dapat info lagi? Belum, Om. Belum? Kamu ini gimana sih, kerja lelet banget ya? Om enak kalau Om bos. Tinggal duduk tenang, tinggal nyuruh-nyuruh. Lah, saya ini harus ikutin mobil Anjani, Om. Sampai saya babak belur kejar-kejaran sama bodyguardnya, Om. Ya itu kan kerjaan kamu. Kamu cari ide yang brilian dong, yang bagus. Gimana sih kamu ini kerja? Tapi Om, Anjani itu punya anak. Namanya Dante. Saya yakin banget. Mungkin ini yang selama ini yang dibahas sama Anjani, Om. Soal anak ini. Dante. Bukannya Dante itu anak Anjani dari suaminya? Hah? Kamu jangan sembarangan ya, Coki ya? Coki, saya nggak mau tahu ya. Kamu cari info apapun itu, segera. Ya, Om, siap. Hai. Hai. Ini buat kamu. Sweet sekali. Terima kasih ya. Aku senang banget bisa kenal sama kamu. My pleasure. Kita berangkat sekarang? Kenapa? Ada masalah? Menurut kamu, aku terlalu keras nggak ya ke Ariana? Emangnya dia kenapa? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Tapi let's go, kita berangkat. Oke. Dita udah makan belum ya? Kenapa, Mas? Chat dari klien saya.
Jadi benar kamu udah mecat Dita, Mas? Iya udah. Kamu tahu kan mecat Dita aja nggak cukup, Mas. Ya terus? Ya mungkin aja kamu masih bisa ketemuan sama dia di luar kantor atau kamu masih suka main ke apartemen dia. Permisi, paket. Iya mas, ada apa ya? Ada kiriman makanan Bu dari Pasaka. Bentar mas, dari siapa? Dari Pasaka Bu. Oh, dari Pasaka ya? Oke. Saya permisi dulu ya Bu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Sayang, Ya. ini aku siapin makanan buat Bona, aku mau nganterin deh ke sana. Oh yaudah nanti aku anterin. Aku nggak boleh ikut. Oh enggak. Bona masih flu, nanti kamu ketularan. Kamu di sini aja, nanti aku kasih ke Bona ya. Bener ya, tuh kamu anterin buat dia ya, jangan kamu makan sendiri loh. Enggak. Kasihan ya Bona, lagi sakit gini malah jomblo. Coba kalau dia punya pacar, pasti ada yang perhatiin. Iya kan masih ada aku sayang. Tapi udah dibawa ke dokter kok dia. Cuman imunnya aja masih rendah. Sini. Saka tuh emang paling tahu deh kesukaan aku. Handphone kamu bunyi. Siapa? Angkat, Mas. Aku pengen denger Gita ngomong apa. Loudspeaker. Halo Saka. Saka, aku udah terima kiriman dari kamu. Makasih ya, kamu perhatian banget deh. Enak loh makanannya. Saka, kamu masih di sana kan? Saka? Ya cepat sembuh ya, Dit. Oke. Sayang, kamu... Stop.
Stop, Mas. Harus ada orang yang ngejagain Dita. Hah? Kamu lagi bercanda ya? Enggak, aku nggak bercanda. Izinin aku buat ngejagain Dita, San. Udah. Aku nggak mau denger, anggap aja pembicaraan ini nggak pernah ada. Hai sayang. Hey. Kamu tuh ngapain sih sayang? Kamu tuh aneh banget tau nggak pakai gitu? Ih, Mas Gavin, apa sih orang untuk menangkal hal-hal buruk kok buat baby kita, apa salahnya dicoba? Susah banget ya. Ya tapi kamu mau ke kantor Ariana dengan dandanan aneh kayak gini? Ih, nanti kalau baby kenapa-kenapa gimana? Riri lagi yang disalahin sama mama. Udah, bantuin pasangin ini. Aku susah banget nih dari tadi masangin. Iya, aku bantuin ya. Oke, tenang. Aduh, harus ya. Harus, buruan. Oke, bentar ya. Kurang lagi kayaknya ya. Kayaknya gitu deh. Harusnya mereka hari ini olahraga aja tuh kayak kemarin. Iya sih? Biar nggak canggung. Bener juga kamu. Harusnya mereka tuh menghirup udara segar sambil lari-lari kecil. Coba kamu yang bilang sana sama Nona Arin sama Mas Aka. Aduh, enak banget kalau ngomong. Enggak, takut ay. Yuk aja ngomong. Hei, kan kamu yang deket sama Mas Aka. Kamu Yuk, kan, ayo. kamu kan Udah, deket sama ini. Enggak mau, kamu aja kamu kan deket sama Pedro. Oh iya, Non. Kamu bisa siapin mobil sekarang nggak? Saya mau berangkat. Siap. Bentar lagi ya. Ya, Non. Permisi, Saya Non. tunggu ya. Oke, Non. Bibi permisi ke dapur ya, Non ya? Iya. Pedro jangan lama-lama. Saka tuh ngirimin aku apa lagi sih? Kasih surprise mulu deh. Kamu mau ngapain menyelonong aja lo? Gue boleh nggak numpang mandi di kamar lo? Soalnya kamar mandi gue nggak ada air panasnya. Enggak. Manja banget lo. Nggak ada air panas, lo pakai aja air biasa. Gak mau. Ya, numpangnya. Sisil. Wih. Ada makanan nih. Lagi ya? Gak usah selamitan. Gue belum bilang boleh ya. Ya ampun, lu tuh nggak boleh pelit sama tetangga. Lo mau nanti kuburan lo sempit? Nggak mau kan? Numpang mandi ya. Sisil. Bener-bener ya nih orang ya. Nyari ribut mulu sama gue. Kenapa senyum-senyum? Aduh, bikin good mood deh. Benerin moodku yang rusak gara-gara si cewek benalu pengganggu ini. Aduh, ini siapa sih yang matiin lampunya, Dita? Mata gue masukan sampo nih. Syukurin. Lagian main pakai kamar mandi orang itu aja. Oh ya, nanti kamu dari kantor Ariana
Pulangnya naik taksi boleh nggak sayang? Aku nggak bisa jemput deh kayaknya. Nggak apa-apa sayang, beneran nggak apa-apa. Udah nggak usah khawatir ya. Bener, nggak apa-apa. Bener. Oh, ya udah. Kalau gitu hati-hati ntar ya kalau pulangnya. Oke. Mbak Riri. Hai Rin. Hai. Rin. Hai. Tadi aku dengar soal mau ke kantor ya. Nggak ada yang jemput ya. Nanti kalau misalnya pulangnya nggak apa-apa, Mbak bisa sama Pedro. Soalnya kebetulan hari ini aku dianterin Pedro sih Mbak. Nggak usah. Udah Pedro sama kamu aja, ngerepotin banget sih sampai atur-atur aku segala. Nggak apa-apa, nggak ngerepotin kok. Nggak Rin, nggak usah. Beneran Enggak, deh. serius Mbak. Soalnya aku tadinya mau ngajakin ke kantor bareng, cuman aku harus mampir di cafe Jamais dulu. Jadi takutnya Mbak nunggu lama. Tapi kalau misalnya pulangnya bisa kok, diantar Pedro. Lebih aman. Sayang, nggak apa-apa. Aku lebih tenang sih kalau misalnya kamu diantar pulang sama Pedro. Bener deh. Kalian ini ya udah iya kalau emang maunya begitu. Nanti aku pulangnya sama Pedro deh. Oke. Arin, makasih ya udah nolongin. Kayaknya kita nggak salah nih pindah rumah dekat Ariana, jadi minta tolong gampang gitu. Makasih banyak loh ya. Sesama tetangga kan kita harus saling bantu. Vin? Sak. Biasanya Mas Aka paling jealous kalau lihat aku sama Galvin. Tapi kok sekarang enggak ya? Arin? Ari oke? Iya, I'm oke. Yaudah aku berangkat dulu ya. Mbak, Riri. Ya, care ya. Bye, Vin. Sampai ketemu, Bye, Rin. bye. Iya, bye. Kita jalan? Ayo. Iya. Aduh, dia berbuat seperti itu lagi. Oke, Irfan, terima kasih informasi kamu. Kalau ada hal yang sangat genting, kamu informasikan ke saya ya. Terima kasih, Irfan. Papi? Papi kenapa, Pi? Kok Papi tegang gitu? Ini perusahaan kita dalam keadaan yang tidak baik, Mi. Ada anak yang bernama Dante. Dia berkali-kali membuat kerusuhan pada perusahaan kita. Kalau dibiarkan seperti ini terus, keadaannya tidak akan baik untuk perusahaan Papi. Papi, please, Pi. Please banget. Berapa kali sih Mami harus ngomong sama Papi? Papi jangan mikirin perusahaan dulu, Pi. Iya, Mami. Papi mengerti. Tapi masalahnya nggak seperti itu mudahnya. Kita harus kembali ke Indonesia. Hai Besti. Hai Besti. Duduk. Lo mau sarapan apa biar gue siapin? Enggak. Gue nggak sarapan nih. Gue ngopi aja, nggak mood. Loh, kenapa? Biasalah, Mas Aka. Kenapa lagi suami lo? Gue nggak ngerti ya, kenapa dia mood swing banget, tau gak sih Yun? Jadi kadang tuh dia seneng banget tanpa alasan. Tapi kadang dia tiba-tiba kayak stres banget, kayak frustasi, nggak tahu mikirin apa. Saka frustasi. Frustasi kenapa? Pi,
kondisi papi itu belum pulih betul loh, Pi. Dan mami nggak mau papi nanti kalau balik ke Indonesia, papi kondisinya akan drop lagi. So please, Pi, kita tetap stay di Singapura sampai papi benar-benar pulih. Oke, Pi? Udah, nggak usah pikirin perusahaan lagi. Ya, please, Pi. Mami nggak mau papi kenapa-kenapa. Nggak bisa, Mami. Kita harus kembali ke Indonesia. Karena papi khawatir, Mami. Perusahaan yang sudah papi bangun sejak lama akan dengan mudah begitu saja dihancurkan orang. Maksud papi itu apa sih? Mami nggak ngerti. Mami masih ingat kan? Seorang yang bernama Anjani. Mami dengar papi dulu. Iya. Mami Mami ingat dengan perempuan yang bernama Anjani. Terus apa hubungannya? Apa hubungannya dengan perusahaan papi? Mami dengar. Anjani itu, Mi, dulu pernah menitipkan seorang bayi kepada papi. Tapi papi nggak bisa membawa bayi itu pulang ke rumah. Karena papi sayang dengan Mami. Papi menghargai Mami. Nggak mungkin kan papi membawa tiba-tiba seorang bayi ke dalam rumah tangga kita. Akhirnya papi mengambil inisiatif. Papi menitipkan bayi itu kepada supir kita Ridwan. Karena kebetulan Ridwan tidak memiliki anak. Lalu Ridwan membesarkan bayi itu. Setelah itu Anjani pergi. Papi nggak tahu dia pergi kemana. Terus setelah Ridwan meninggal itu, papi kehilangan jejak tentang bayi itu. Dan sekarang Anjani datang, Mami. Dia bertanya tentang bayinya. Papi nggak tahu bayi itu berada di mana. Papi khawatir. Apa mungkin ya, Mami? Anjani akan marah dan balas dendam kepada papi. Dia berusaha merusak perusahaan papi. Dan Anjani datang. Dia juga bersama anaknya. Seorang laki-laki bernama Dante. Dan Dante juga berusaha merusak perusahaan anak kita, Ariana. Papi nggak bisa tinggal diam dengan kejadian ini semua, Mami. Papi harus menyelamatkan perusahaan papi. Papi harus menyelamatkan Ariana. Mami pasti mengerti kan? Ayo, Mami. Segera kita pulang ke Indonesia. Tante, mau makan? Mau sarapan apa? Biar gue siapin. Lo juga Sel mau makan apa? Gue mau yang kayak biasanya aja, Yun. Nggak tahu kalau Dante ngomong apa. Saya samain aja sama kayak Selin. Tapi ingat, piring, garpu sama pisaunya harus disteril dulu. Oke? Siap, Pak Dante. Sebentar ya. Tutup. Ini kopinya. Thank you. Gue cabut deh ya, langsung ya. Loh, Makasih ya, Yun. oke. Iya, thank you. Mau kemana? Ngobrol dulu lah, buru-buru banget sih. Gue masih ada kerjaan di kantor. Gue balik duluan ya. Oke. Have fun, guys. Bye. Gue siapin makanan dulu ya. Mas Galvin ngerasa nggak sih kayaknya hubungan Ariana sama Saka tuh kayak ada sesuatu gitu? Aneh gimana? Iya, maksudnya hubungan mereka tuh kayak ada something, kayak ada yang salah. Mas Galvin ingat nggak sih waktu acara 4 bulanan, Ariana tuh datang sama Sisil, Sakanya nggak ikut loh. Kenapa ya? Tumben banget. Sayang, kamu nggak perlu mikir hal yang aneh-aneh kayak gitu. Yang harus kamu pikirin sekarang adalah kesehatan kamu dan baby kita aja. Oke? Sisil! Buruan dong, lu mandi lama banget sih.
Lo ngapain sih? Semedi, ketiduran? Lama banget sih. Kenapa sih teriak-teriak? Lo ngapain sih di dalam? Ya mandilah. Mandi lama banget, seabad lo mandi. Ya, ini tuh udah normal tau nggak? Biasanya gue lebih lama daripada ini. Ditambah lagi tadi kan lo matiin lampu gue. Jadi lama kan? Udah ya, sekarang udah kan mandinya. Udah cepetan lo keluar, cepetan. Mau berangkat nih soalnya. Kenapa sih? Buru-buru banget. Mau ngapain? Lo pasti mau berduaan ya sama Pak Saka ya? Oh no, nggak bisa. Selama ada gue, lo nggak akan bisa berdua sama Pak Saka. Kenapa sih? Lo tuh selalu mau tahu urusan gue. Emang apa yang gue lakukan harus gue lapor gitu ke lo? Enggak sih. BTW Dit. Lo sakit apaan sih Dit? Emang sakit lo parah banget ya? Lo mau tahu gue sakit apa? Hah? Gue itu sakit darah tinggi ngadepin lo tiap hari. Udah cepetan pergi. Iya, gue pergi. Gue aminin ya, semoga darah tinggi lu naik terus. Makasih ya. Juga nih orang. Heran deh. Kerjaannya nyari ribut mulu sama gue. Oke, Pi. Kalau memang itu yang terbaik. Kalau gitu, Mami akan cek ke dokter untuk memastikan kalau kondisi Papi itu memang benar-benar stabil. Ya, Pi? Terima kasih ya, Mami. Mami mau percaya Papi. Buat Mami yang terpenting, Papi sehat. Oke, kalau gitu Mami akan telepon Ariana dulu ya, Pi ya. Mami mau kasih kabar ke Ariana kalau kita akan balik ke Indonesia. Ya halo Mi. Mi gimana keadaan Papi? Udah baikan ya? Mami berharap sekali memang kondisi Papi udah baik ya, Rin. Alhamdulillah Mi. Berarti Papi sekarang udah bisa pulang ya secepatnya ya? Sebentar lagi Mami akan bawa Papi ke rumah sakit untuk ketemu sama dokter. Kalau memang dokter sudah memutuskan bahwa Papi kondisinya sudah stabil, Mami akan langsung beli tiket. Iya Mi. Oke. Pokoknya nanti Mami screenshot aja tiketnya biar Ariana nanti yang jemput. Iya Nak, pasti. Harus dong. Harus kamu yang jemput Mami sama Papi. Iya Mi. Ya udah. Mami urusin Papi dulu ya Nak ya. Nanti Mami kabarin lagi. Bye. Bye, love you Mi. Pedro. Ya Non. Nanti kalau Mami sama Papi pulang, kamu tolong jangan bilang apapun tentang saya dan Mas Saka ya. Aman Non. Halo, Saka? Iya, aku udah selesai nih. Kamu langsung naik ke atas aja ya. Soalnya Sisil udah berangkat. Aman kok. Oke, Saka aku tunggu ya. Biarin aja. Sisil pasti kepanasan ngeliat Saka ngejemput aku. Si Mbak, nyari siapa?
Enggak, saya nungguin ini yang punya unit ini. Oh, Bu Sisil ya? Iya. Udah berangkat dari tadi, Mbak. Berangkatnya pun buru-buru, katanya sih mau ada meeting. Oh gitu ya? Iya. Iya udah nggak apa-apa. Makasih ya Pak ya. Sama-sama, Mbak. Ya, gagal dong aku pengen kasih lihat Sisil kalau suami majikan itu jemput aku ke sini. Morning. Hai, morning Saka. Ini kita langsung berangkat aja ke kantor kamu, terus kerja kayak biasa gitu. Iya, berangkat ke kantor kerja kayak biasa aja. Terus Ariana gimana? Ariana? Ya urusan kantor kan urusan aku, Dit, bukan urusan Ariana. Kan bukan Ariana Glow. Oke sayang, denger ya. Pokoknya nanti kamu jangan capek-capek, oke? Ini kan cuma meeting doang kan? Iya, karena cuma meeting doang sayang. Cuma meeting, duduk santai, dengerin orang ngomong. Dari mana capeknya? Iya, tapi kan dengerin orang ngomong, duduk-duduk itu kan capek juga loh konsentrasi. Itu sih kamu. Iya. Aku nggak bakal capek-capek kok. Bener? Janji. Ya udah, aku pergi ya. Iya. Bye sayang. Ya. Pak Galvin tenang aja Pak, Bu Riri pasti bakal Sisil jagain kok. Biar nggak capek di kantor nanti. Aduh iya nih, dia nih suka lebay. Padahal kan nggak capek ya, cuma meeting aja. Ya udah, titip Riri ya. Iya Pak. Thank you ya, Sil. Iya. Udah sayang. Bye sayang. By the way, congrats loh sama Ariana Forman-nya. Wah, itu terobosan yang paling oke sih untuk zaman sekarang. Anyway, kalau boleh tahu siapa sih modelnya, Sil? Dante Wiryo Sudirjo, Bu, sekaligus investor di sini. Kalau boleh tahu, ada hubungannya nggak sama Bu Wiryo? Pak Dante itu anaknya Bu Wiryo, Bu. Oh, pantes namanya sama. Nah, itu. Ayo. Nanti aku mau tanya deh. Ya, boleh. Kenapa ya kamu tertarik banget sama ceritanya Ariana? Kamu pengen tahu banget gitu? Maksudnya? Iya, kamu sampai maksa aku buat cerita tentang Ariana sama Saka. Kayak kamu bukan orang yang kayak gitu deh. I don't think so. Ya wajar kan kalau saya nanya kondisi partner bisnis saya. Kamu nggak lagi tertarik sama Ariana kan? Nanti aku mau tanya deh. Ya, boleh. Kenapa ya kamu tertarik banget sama ceritanya Ariana? Kamu nggak lagi tertarik sama Ariana kan? Ariana itu bukan level saya. Dan kamu tahu, saya ini laki-laki setia. Dan saya nggak akan melirik wanita manapun selain kamu. Semoga. Tom, itu lihat deh. Dante ya kelakuannya sok manis depan Selin, tapi dia kepoin Ariana. Kayaknya aku punya feeling yang buruk deh soal Dante. Kamu tuh nggak boleh kebiasaan kayak gitu, seujon sama orang. Ini bukan seuzon Tom, tapi feeling. Dan feeling aku tuh mengatakan ini ada yang nggak beres soal dia. Apalagi ya kalau berkaitan sama kedua sahabat aku. Sak, aku gugup banget, Sak. Kamu gak usah gugup, kamu santai aja kayak biasa aja deh.
Bersikap biasa aja gimana maksud kamu, Sak? Aku bingung harus bersikap gimana. Kamu tahu kan, karyawan di sini kemarin taunya aku udah keluar dari kantor. Terus sekarang tiba-tiba aku masuk kantor lagi. Apa mendingan aku cari kerjaan lain aja ya, Sak? Dit. Aku yang memperkerjakan kamu di sini. Jadi, biasa aja. Santai. Ya. Tapi aku nggak mau jadi beban buat kamu, Saka. Beban apa? Ya aku tahu kamu ngelakuin ini semua karena aku sakit kan. Aku nggak mau kamu cuma kasihan sama aku, Sak. Oh, enggak, Dit. Enggak. Kamu salah kalau kamu mikir begitu. Kamu sakit itu kemarin. Itu tamparan buat aku, Dit. Dan aku ngelakuin itu semua, aku bantuin kamu, bukan karena aku kasihan. Karena kamu spesial buat aku, Dit. Dan kamu selalu ada buat support aku. Dan gak akan ada yang bisa ngerubah itu. Sekarang kamu fokus aja sama kerjaan kamu, ya. Oke, kalau gitu meeting saya tutup ya sampai di sini. Thank you buat semuanya hari ini. Thank you, Bu. Thank you. Thank you. Mbak Riri, aku mau bilang thank you banget karena Mbak Riri dan hasil-hasil foto dari Mbak Riri itu keren banget. Makanya dapat reaksi positif dari masyarakat. Duh, jujur aku juga nggak nyangka sih, Rin, kalau reaksi masyarakat tuh sepositif itu. Aku juga happy sih, ya. Sisil juga nggak nyangka loh, Bu. Kalau ternyata the power of emak-emak lagi hamil itu pengen banget glowing kayak Bu Riri. Iya sih, Bu. Aduh, kamu bisa aja, Sil. Emang pinter-pinter nih si Sisil nih. Oh ya Mbak, aku juga mau minta maaf karena fotografer yang terpaksa diganti itu. Ya sih, tapi nggak apa-apa selama hasilnya positif. Aku sih happy-happy aja ya. Tapi aku harap kejadian kayak kemarin tuh nggak keulang lagi. Iya, aku bakal pastiin pokoknya kejadian kayak kemarin jangan sampai terulang lagi. Ingat, dengerin ya Sil ya. Dipastiin. Dia jago. Oh iya Rian, aku juga sampai lupa nih mau kasih ucapan selamat atas adanya Ariana Foreman. Aduh, aku nggak bisa bayangin sih itu nanti kayaknya terobosan baru dari Ariana Glow ya, buat makin sukses tahun ini. Thank you Mbak. Bu Riri jadi pulang bareng sama Pedro kan? Ah ya, jadi. Ya udah, Sisil panggilin Pedro ya. Bu, ya. Thank you ya, Sil. Ya. Maaf Pak, Ya. saya ingin memberitahukan bahwa pembelian saham untuk perusahaan kita gagal dilakukan karena ada seseorang yang membeli saham di last minute dan menghold sahamnya. Siapa? Namanya Sisil Pak, ini profilnya. Permisi ya Pak. Ya. Dari mana Sisil cepat paham soal saham? Sepertinya Sisil masih di level pemula. Kalau lihat dari pengalamannya kemarin. Apa ada orang di belakang Sisil yang bantu dia? Apa Bu Sisil yakin untuk hold saja sahamnya? Nggak dijual semua saja, Bu? Saya yakin Pak. Saya nggak mau ngejual saham saya. Karena saya mengikuti saran mentor saya yang terbaik, yaitu Bu Ariana. Untuk simpan sebagian saham saya. Baik, terima kasih, Bu. Sisil. Sopan ya, emang lo deket sama gue? Maaf deh Mbak. Mbak Sisil, kalau Mbak Sisil tadi senyum-senyum kayak gitu, cakep banget deh. Kayak artis sinetron. Udah deh, mendingan sekarang lo siapin tuh mobil. Nganterin Bu Riri kan? Oh iya, tenang. Itu aman. Kita selfie dulu yuk. Nggak mau. Makin marah, makin cakep. It's okay, nggak masalah. Selfie sendiri.
Kenapa, Mbak? Coki ya? Aku heran ya, kenapa dia nggak berhenti-berhenti ya dia aku ya. Dia selalu kayak ada dan muter-muter aja gitu di kehidupanku, bikin aku parno, tau nggak? Mbak, Permisi. ya Pedro. Yes. Pedro tolong kamu antar Mbak Riri pulang, jagain sampai rumah. Terus nanti kamu nggak usah balik ke sini nggak apa-apa. Saya pulangnya bareng Mas Saka aja nggak apa-apa. Oke, tapi ini jagain gimana maksudnya, Non? Iya, maksudnya jagain aja sekitar rumahnya. Jangan sampai ada orang strangers atau ada orang random yang masuk ke rumahnya gitu. Oh iya. Aman. Dah, tenang, aman Mbak Riri. Iya, ya udah, thank you ya, thank you banget. Ya udah aku balik sekarang ya. Iya, ya. Mari, Non. Iya, ya. Bye Riri ya, hati-hati ya. Dita pakai guna-guna apa sih sampai bisa seenaknya keluar masuk perusahaan ini? Emang sih, mukanya tuh muka tembok. Padahal kalau gua aja dia sih malu, secara kan udah dipecat. Mungkin aja nih ya, dia nangis-nangis terus sujud depan Pak Saka dan akhirnya Pak Saka kasihan deh sama dia. Emang iya? Padahal gue udah seneng banget loh, Dita udah nggak kerja di sini. Ngomong-ngomong, lo udah ngomong belum ke Bu Sisil kalau Dita kerja lagi di sini? Udah, barusan banget. Apa perlu gue bilang juga kali ya ke Pak Saka? Kalau ada 2 karyawannya di sini lagi males-malesan ngomongin gue dari belakang, iya, biar Pak Saka pecat kalian gara-gara gue guna-guna. Iya, mau? Biarin aja orang mau ngomong apa. Yang penting aku tetap di sini dan bisa bareng-bareng sama Saka. Pak Saka? Saka, kita makan siang bareng yuk. Aku kalau sekarang nggak bisa, Dit. Aku harus ada urusan yang harus aku kerjain. Kamu makan sendiri aja ya. Enggak deh, aku maunya makannya sama kamu. Dit, kamu harus makan ya. Kamu harus jaga kesehatan kamu dong. Aku janji setelah urusan aku beres, aku kabarin kamu. Oke? Janji. Janji ya. Kenapa lo, Cok? Oh enggak, nih perut gue lagi sakit. Oke, gue langsung aja ya. Cok, gue minta di meeting nanti, lo jangan kasih ide macem-macem ya. Cukup lo datang meeting, ikutin aja kayak biasanya. Ngerti? Oke. Yasmin, tolong teh anget 1, gulanya sedikit aja. Oke, segera. Wih, cepet. Mana? Kamu pikir warteg apa? Pesan-pesan enak aja. Kamu kan udah sampai rumah? Udah balik ke kantornya Non Arin? Males. Gimana sih? Sana. Ya, Non Arin tuh bilang sama Ai katanya mau balik sama Supu. Kayaknya mereka udah baikan. Bagus kalau gitu. Soalnya kita juga harus buru-buru balik ke rumahnya Pak Kusuma. Aku kan jadi tenang ninggalin Non Arin sama Saka, berarti hubungan mereka sudah membaik. Betul. Syukurlah hubungan mereka udah baik. Jadi kita bisa bareng-bareng deh di rumah. Pikiran kamu tuh lo kedip. Udah sana pergi beberes. Aku juga habis nyiram tanaman mau beberes gitu. Iya, ini teh dulu dong. Iya, nanti dibikinin. Pisang goreng. Iya. Sama pizza. Restoran lagi. Thank you. Tom, gimana kamu udah cari part-timer Bona buat sementara belum? Aku sama Bona udah posting sih di sosmed buat cari orang. Cuman belum ada kandidat yang cocok aja. Gimana ya? Padahal aku juga udah tempel di depan loh formnya. Kok belum ada yang daftar ya? Ya udah, gua aja yang gantiin Bona, gampang kok. Wah, lo jangan bercanda, Sak. Masa seorang bos kayak lo mau jadi penyanyi dan waiter sih? Ya abis lu kan sama Yuna tuh ngobrolnya serius banget tadi. Lo sama Dita mau ngapain di sini? Ya kita mau makan atau ditanyanya juga nggak apa-apa. Boleh tuh, ide bagus tuh, Sak.
Iya gampang kalau soal itu. Gue kesini sama Pak Saka mau meeting sekalian makan. Ya kan Pak Saka? Ya. Oh iya, Mas Saka ya? silakan duduk. Duduk ya. Sil, mau kemana? Mau pulang? Iya nih, gue lagi hari pertama datang bulan. Sakit banget perut gue. Alah, paling juga alasan biar cepet pulang ya kan? Terserah ibu deh mau ngomong apa. Oh ya, ibu udah tahu belum? Kalau Dita sekarang udah kerja lagi di kantornya Pak Saka. Loh, bukannya udah dipecat ya? Ya emang udah dipecat, tapi Sisil dapat info dari teman Sisil yang kerja di kantornya Pak Saka. Kalau Dita sekarang masuk lagi. Belum sempat kabarin Bu Ariana sih. Nanti kalau ketemu tolong sampein ya Bu. Oke. Sil, Pak Dante. kamu mau pulang? Apa mau saya antar? Kebetulan saya mau pergi ke arah apartemen kamu. Boleh Pak, boleh. Silakan. Loh ini peserta meetingnya yang lain mana? Tadi info dari Pak Coki, meetingnya pindah tempat, Pak. Pindah tempat? Kurang ajar Coki, main pindah-pindah tempat aja. Pindah tempatnya kemana? Di Jalan Ahmad Yani nomor 9. Oke, makasih ya. Gimana ya wajah Gavin kalau tahu kliennya gue bawa ke tempat surganya para laki-laki? Nomor yang Anda tuju. Hai Rin. Iya Sel, gimana Sel? Gue boleh ngobrol sebentar sama lo? Iya boleh dong. Soal Ariana Grove Foreman. Oke. Gini sih Rin, gue gak mau karena Dante jadi brand ambassadornya Ariana Grove Foreman bikin persahabatan kita jadi renggang Rin. Karena gue ngerasa itu banget sih. Lo tenang aja Sel. Gue akan bersikap profesional seperti yang lo bilang. Oke. Thanks ya Besti. Ya, Besti. Rin. Gimana gue ngomongnya ya? Lo udah tahu Dita balik lagi kerja di kantor Saka? Maksudnya gimana? Kan udah dipecat sama Mas Saka. Gue juga dapat kabar itu dari Sisil sih. Dan Sisil bilang kalau dia belum sempat sampein ke lo, tapi mungkin Sisil lantur kali ya. Udah lo lupain aja, nggak usah terlalu pikirin. Tapi bisa lo cek sih Rin. Kalau emang bener Dita kerja lagi sama Mas Saka, aku harus ngomong sama Mas Saka. Kok bisa-bisanya dia tarik ulur kepercayaan aku kayak gitu? Pak Dante kemana sih? Lama banget beliin painkillernya. Beli sendiri aja deh kalau gitu. Kamu mau kemana? Ini saya udah beli nih, obat penahan rasa nyerinya. Makasih ya Pak. Maaf kalau ngerepotin. Oh iya, ini obatnya langsung kamu minum. Nanti selama perjalanan kalau perut kamu udah merasa baikan, saya mau ngajak kamu makan malam. Gimana?
Boleh. Tapi Sisil yang nentuin tempatnya boleh ya? Oke. Ya. Thank you. Ya. Pi, alhamdulillah dokter sudah memperbolehkan Papi untuk pulang ke Indonesia. Syukurlah. Mami sudah langsung beli tiket. Udah Pi, Mami pesan tiket pesawat untuk penerbangan besok. Ya sudah. Kalau gitu Mami segera kasih kabar ke Ariana akan kepulangan kita ke Jakarta. Udah, Mami sudah kasih kabar ke Ariana juga. Tapi Mami telepon berkali-kali, Ariana nggak ngangkat handphonenya. Jadi Mami akhirnya kirim pesan aja ke handphonenya dia. Dan Mami juga udah kasih kabar ke Bias. Jadi besok Pedro yang akan jemput kita. Papi nggak usah khawatir. Semuanya sudah ke-handle. Tapi... Oke, Mi, oke. Apa alasannya Anjani ingin membalas dendam pada aku ya? Sementara selama ini kan aku sudah membantu dia. Saka, makasih ya. Kamu udah ajakin aku ke cafe ini. Aku tuh soalnya sebel banget tau gak di kantor. Semua orang pada ngomongin aku. Nggak usah dibahas, ya. Aku juga seneng kok nemenin kamu di sini. Aku kan tadi udah janji sama kamu. Iya, it's okay. Kamu bawa aku kesini aja, aku udah seneng kok. Thank you ya. Sama-sama. Nama burger lagi nggak? Enggak, aku udah kenyang. Kamu paling mau nambah? Kok malah kesini sih? Nanti kalau ada Selin gimana ya? Tapi Selin nggak setiap saat ke cafe ini. Jadi seharusnya saya tenang aja masuk ke sana sama Sisil. Kita masuk aja yuk. Di sini restonya enak banget loh makanan sama minumannya. Yuk. Bentar. Nggak, burger di sini emang enak banget. Iya. Aku pesenin lagi. Mas. Sayang. Sayang. Aku emang sengaja nungguin kamu di Jamaisfu. Kan kita ada janji mau dinner, kamu nggak lupa kan? Terus kenapa ada di sini? Aku dengar juga dia katanya udah bisa masuk kerja gitu ya ke kantornya. Kok bisa ya? Iya, aku yang minta dia kerja lagi. Sayang, duduk dulu yuk. Enggak. Makasih. Selera makan aku udah hilang. Sayang, please jangan gitu dong. Pak Saka, nggak apa-apa biar saya pulang dulu. Oh nggak apa-apa, duduk aja. Dari tadi kan duduk manis di sini kan? Hai Besti. Ayun, gue boleh pinjam ruangan lo sebentar nggak? Buat ngobrol berdua sama Mas Saka. Boleh ya, Yun? Oh, boleh. Ayo, Mas. Bentar ya, Yun. Oke. Kamu nggak apa-apa pulang sendiri? Nggak apa-apa, Saka. Aku bisa pulang sendiri kok. Kamu urusin aja istri kamu yang lagi ngambek.
Lo itu nggak bosan-bosan ya gangguin Mas Saka? Kayak nggak ada cowok lain aja deh. Heran gue sama lo. Pak Galvin, kata Pak Coki, ini idenya Pak Galvin. Ide yang sangat brilian sekali, Pak. Saya baru mendapatkan entertain begini. Dulu, waktu Pak Wijaya memimpin perusahaan, saya sering loh dapat treatment begini. Makasih ya, Pak. Benar tuh, Pak. Pak Galvin sepertinya dia sudah banyak diskusi dengan Pak Wijaya soal mengenai tempat-tempat yang bagus buat meeting. Seperti tempatnya saat ini. Makasih ya. Bisa-bisanya Coki ngebawa klien ke tempat beginian. Gua harus beri pelajaran. Bentar. Saya itu baru ingat kalau besok pagi saya ada meeting penting. Jadi sekarang saya harus segera pulang. Ya udah nggak apa-apa Pak. Tapi berarti kita harus reschedule dinner ini ya? Iya, nanti kita terulang. Ini kamu mau saya antar atau? Nggak apa-apa, nggak usah. Papa kan buru-buru. Nggak apa-apa? Iya. Yaudah kalau gitu saya duluan ya. Katanya sakit. Ngapain di sini kamu? Udah mendingan kok sakitnya, makanya mampir ke sini. Mau makan? Alah, paling juga bohong, pura-pura kan kamu? Enggak, Bu. Enggak ada tuh di kamus Sisil yang namanya kepura-puraan. Ngapain lu di sini, Dit? Gak usah diganggu. Habis meeting katanya sama Saka. Sekarang nungguin Ariana. Alah, kalian juga bohong. Udah mulai terang-terangan ya lo, Dit? Hah? Tadi di kantor Pak Saka lo terang-terangan juga. Sekarang di luar. Hah? Udah mulai barbar lo sekarang ya. So cantik tuh orang. Sekarang apa penjelasan kamu, Mas? Apa alasan kamu tarik Dita untuk balik kerja di kantor? Aku mau profesional aja, sayang. Dita kan sekretaris, dia mantan sekretaris aku. Dia pernah kerja jadi sekretaris aku yang pegang perusahaan papi kamu. Dan secara nggak langsung dia juga megang rahasia besar perusahaan papi kamu. Aku nggak mau ada konflik yang nanti akan merembet ke masalah perusahaan papi kamu. Ya aku berusaha bersikap dewasa aja, kamu juga harus bersikap dewasa dong. Dewasa kamu bilang? Terus kamu dewasa nggak? Dengan melibatkan Dita ke semua persoalan kehidupan kita.
Oke, kamu bilang aku nuntut, aku nggak ngertiin perasaan Dita, aku kurang care sama dia atau apapun itu. Tapi dia care nggak sama aku? Saat dia deketin kamu, dia mikirin perasaan aku nggak? Aku istri kamu, Mas. Kamu suami aku, kamu dideketin sama dia, Mas. Gimana aku nggak sakit hati? Sekarang gini aja deh, aku udah nggak bisa nahan. Aku tanya terakhir kali sama kamu. Kamu pilih aku atau Dita? Kenapa kamu nggak bisa malam ini? Maksudnya segitu pentingnya acara malam ini sampai kamu nggak bisa dinner sama aku? Ternyata sangat mudah bikin kamu percaya. Kamu tenang aja, Edith. Gimana pun kondisinya, aku akan selalu ada di samping kamu. Kenapa aku jadi merasa bersalah udah bohongi Saka? Ternyata Mas Saka benar-benar meeting di Bandung. Tapi kok perasaanku tetap nggak enak ya? Kita kapan ya bisa kayak gitu? Bisa punya anak, punya keluarga sendiri. Kamu tidak perlu berbohong atau menutupin apapun dari saya. Karena saya sudah mengetahui semuanya. Maafkan saya, Anjani. Aku punya hadiah buat kamu. Ini dalam rangka apa? Tiba-tiba kasih aku kalung. Kamu nggak lagi menutupi kesalahan kamu kan?